Pernah dengar kata Kubernetes? Kalau kamu berkecimpung di dunia teknologi, nama ini pasti udah nggak asing lagi kan? Tapi apa sih sebenarnya itu? Tenang aja. Di sini kita bakal kupas tuntas. Apa itu Kubernetes dan kenapa ini jadi topik yang penting banget? Gini, pakai kontainer kayak Docker itu emang game changer banget, bikin hidup kita lebih mudah. Tapi coba bayangin deh, apa yang terjadi waktu aplikasi kamu yang tadinya cuma butuh 2 kontainer, tiba-tiba meledak jadi butuh 200. Nah, disitulah masalah sebenarnya dimulai. Jadi, inilah masalah utama yang mau kita pecahin bareng-bareng. Gimana caranya kita bisa ngatur ratusan kontainer yang tersebar di banyak server tanpa bikin kita pusing 7 keliling? Oke, biar gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi sederhana aja ya. Coba bayangkan sebuah pelabuhan yang super sibuk. Anggaplah kamu ini manajer dari pelabuhan raksasa itu. Setiap aplikasi yang kamu buat itu ibarat kapal kargo, dan di dalamnya ada banyak banget kontainer. Kalau harus diatur satu persatu secara manual, wah itu sih resep jitu buat bencana. Disinilah Kubernetes masuk. Anggap aja Kubernetes ini nakoda otomatis buat pelabuhan kita. Dia itu kayak seorang dirijen orkestra yang mastiin setiap kapal dan kontainer bergerak dengan harmonis, sesuai dengan yang kita mau, tanpa kita perlu atur satu-satu. Terus, gimana cara kerja si nakoda otomatis ini? Nah, Kubernetes ini punya 2 kekuatan super yang benar-benar mengubah segalanya. Kekuatan pertama itu namanya self-healing atau penyembuhan otomatis. Balik lagi ke analogi pelabuhan kita ya. Kalau ada satu kapal yang tenggelam atau mogok, si Kubernetes, nahkoda kita ini, nggak perlu nunggu perintah. Dia langsung sigap ngirim kapal pengganti. Jadi aplikasi kita tetap jalan terus, aman. Kekuatan kedua adalah auto-scaling. Ini juga keren banget. Bayangin pas lagi ada flash sale, pelabuhan kita tiba-tiba dibanjiri kargo. Nah, Kubernetes secara otomatis nambahin kapal buat ngatasin lonjakan itu. Terus, pas sudah sepi lagi, kapal-kapal tambahan tadi ditarik lagi. Semuanya serba otomatis dan efisien. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita ngobrol sama sistem yang super pinter ini? Jawabannya ada di perubahan cara kita berpikir. Ini bukan sekedar belajar perintah baru ya. Dan ini dia kuncinya, jadi tolong perhatikan baik-baik. Kalau pakai Kubernetes, kita tuh nggak perlu ngasih tahu bagaimana caranya melakukan sesuatu. Kita cuma perlu bilang apa hasil akhir yang kita mau. Coba deh, lihat perbedaannya di sini. Di kiri, itu cara lama. Kita kasih perintah satu persatu, lakukan ini, lalu lakukan itu. Ribet dan gampang salah. Nah, di kanan, itu cara Kubernetes. Kita cuma bilang, saya mau hasilnya ada 3 kontainer aplikasi ini yang jalan. Kita fokus ke tujuannya, apa yang kita mau, bukan bagaimana caranya. Jauh lebih simpel dan andal. Contoh paling nyatanya ya ini. Di sebuah file konfigurasi, kita cukup tulis replikas 3. Artinya, hey Kubernetes, saya mau ada 3 kopi dari aplikasi saya yang selalu jalan. Titik. Udah, gitu aja. Kalau ada yang rusak, Kubernetes yang akan urus sisanya secara otomatis. Jadi kenapa sih pendekatan bilang maunya apa ini bisa dibilang sangat revolusioner? Jawabannya ada pada sesuatu yang kita sebut manifest. Anggap aja manifest ini kayak blueprint atau cetak biru digital. Isinya itu semua deskripsi tentang keadaan ideal yang kita inginkan untuk aplikasi kita. Nah, pakai manifest ini untungnya banyak banget. Semua konfigurasi bisa kita simpan di Git, jadi gampang buat kolaborasi. Setiap perubahan juga ada catatannya, jadi kalau ada masalah, gampang banget buat kembali ke versi sebelumnya. Dan yang paling penting, konsistensi. Nggak ada lagi tuh drama. Loh, di laptop saya jalan kok. Cara kita deploy bakal sama persis dimanapun. Dan ini semua membawa kita kembali ke pertanyaan awal. Kubernetes inilah yang jadi jembatan buat kita. Dari yang tadinya pusing ngurus 2 kontainer, sekarang ngurus 200 lebih pun jadi jauh lebih gampang dan terkelola. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan. Sekarang, setelah kerumitan mengelola ratusan kontainer itu hilang, setelah masalah skalabilitas itu bisa diatasi, aplikasi luar biasa apa yang bakal kalian bangun?